Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam santapan rohani kita bersama Jemaat Silo Campagaya, edisi Selasa 3 Oktober tahun 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diperkenankan untuk bangun kembali menjalani hari baru pemberian Tuhan. Sebelum melaksanakan berbagai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Keluaran pasal 23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu, musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing dari tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, dan pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Amin. Firman Tuhan. Saat ini kita dituntun dalam satu tema, kaki babi. Beberapa daerah di Toraja memiliki kebiasaan untuk memberikan kaki babi sebagai simbol penghargaan bagi tokoh agama dan tokoh-tokoh penting lain di daerah tersebut. Salah satu makna pemberian kaki babi tersebut adalah bahwa para tokoh diharapkan dapat tetap berdiri untuk orang banyak atau umbendanan atau Buddha, dan bukan hanya berdiri bagi dirinya sendiri. Penghargaan kaki babi adalah simbol harapan bagi para tokoh untuk terus menjadi pemimpin yang berdiri mengayomi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui pembacaan kita dari kitab Keluaran pasal 23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, kita mendapati bahwa orang-orang yang berpengaruh dan dikhususkan untuk mengambil keputusan di tengah-tengah umat dan diharuskan memiliki integritas dalam memimpin umat Tuhan, mereka harus berbeda dengan orang kebanyakan. Dalam ayatnya yang kedua pembacaan kita,
Mereka harus memiliki kejujuran, keadilan, menjunjung tinggi kebenaran, rela menolong kaum yang lemah. Integritas yang ditegaskan dalam perikop ini tidak membenarkan sikap pembiaraan dan sifat acuh tak acuh pada pergumulan orang lain. Dalam ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima, mereka dituntut untuk berintegrasi sesuai sifat Tuhan yang penuh kasih dan berdiri bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman ini juga sampai pada kita untuk senantiasa berintegrasi sebagai umat Tuhan. Integritas umat Tuhan dinyatakan dengan hidup yang jujur, adil, dan mengasihi semua orang serta semua ciptaan. Mereka yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin harus sadar bahwa dia memimpin orang banyak dan bukan untuk diri sendiri. Karena itu, ia harus benar berlaku adil dan menegakkan kebenaran bagi semua yang dipimpinnya. Demikianlah Tuhan sebagai pencipta, ia tetap konsisten mengasihi dan memelihara seluruh ciptaannya itu dengan keadilannya. Amin. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya yang baru saja menyapa kita. Biarlah kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, baru saja kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Karena itu, patutlah kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap terus mengimani bahwa kami tetap semakin dikuatkan dan kokoh untuk menjalani hidup ini sebagai murid-murid, sebagai anak-anak-Mu dalam melaksanakan kehendak-Mu. Dan sungguh nyata Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini kami masih ada, itu karena Engkau selalu ada bersama kami dalam menjalani sepanjang hari kami. Kami pun percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sehingga kami menjalani kehidupan kami ini dengan baik. Dalam berbagai kesibukan-kesibukan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, baik secara pribadi, bersama keluarga maupun bersama rekan-rekan sekerja, apapun yang akan kami kerjakan atau lakukan sepanjang hari ini, Tuhan, Engkau tetap kiranya terus melindungi kami, sehingga dengan kehendak-Mu lah kami dapat melakukan semuanya itu. Berdoa pun bagi orang-orang tua kami dalam lanjut usia, saudara-saudari kami yang sakit dan sedang dirawat di rumah atau dirawat di rumah sakit, bahkan setiap keluarga kami yang jauh dari kami, juga anak-anak serta cucu-cucu dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka. Engkau Tuhan yang tetap senantiasa peliharakan mereka. Kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan masing-masing mereka. Bapa di surga, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan harapan kami yang kami percaya akan selalu melindungi kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau terus menjadikan kami sebagai alat-Mu dan tetap terus menjadi pewarta dari kehendak-Mu. Dan nama-Mu akan tetap terus kami puji dan kami permuliakan. Bapa di surga, terima kasih Bapa, hormat dan puji bagi-Mu sebab Engkaulah Allah pelindung dan pemelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa, haleluya, amin. Demikianlah santapan rohani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kita di dalam menjalani sepanjang kehidupan kita sepanjang hari ini. Shalom dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.